Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang Bingbung, berjumpa lagi bersama saya Bang Tuing di acara Potret Pemuda Galau. Banyak pemuda yang kita saksikan di hadapan kita. Mereka galau dengan nasibnya sendiri, galau karena kehidupan pribadinya. Hanya sedikit pemuda yang mengambil pilihan galau karena lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, serta lingkungan masyarakat di sekitarnya. Saat ini saya lagi bersama Bung Irawan Sakti, sosok pemuda galau yang dia tidak galau karena sibuk mencari pekerjaan, malah dia galau di saat sedang berada di puncak karir, bahkan pernah menjadi manajer di salah satu bank BUMN. Akan tetapi kemudian beliau karena kegalauannya lebih memilih untuk resign dari bank, kemudian merintis usaha melalui Seruni Cafe. Bahkan beliau ini sangat legend. Legendnya itu karena dialah yang memulai konsep kopi, tongkrongan kopi yang desain cafe. Dan waktu itu bagi anak-anak muda mungkin atau yang bukan pecinta kopi, kopi di Seruni Cafe ini kesannya mahal, tetapi beliau sangat konsisten dengan idenya bahwa ini pasti viral, pasti akan memiliki peminat, penggemar. Dan ternyata betul, Seruni Coffee ini kemudian menjadi pilihan bagi anak-anak muda untuk nongkrong walaupun di tempat terpencil, di pojok Polres waktu itu. Dan sekarang kemudian sudah menjadi kafe yang saya kira inspirasi bagi banyak orang dan berada di pusat bisnis di Pancor Trade Center di PTC. Dan sejak itu kemudian bermunculan seperti jamur kafe-kafe di Kota Selong ini. Nah, kita coba berbincang dengan Bung Irawan Sakti ini, bagaimana sebenarnya beliau memulai kegalauannya, kenapa memilih resign dari manajer bank, kemudian memilih merintis bisnis yang waktu itu masih belum jelas apakah kemudian ini akan menguntungkan apa tidak. Kita dengar bagaimana kisah kegalauan beliau, termasuk mulai dari kehidupan rumah tangganya, masa kecilnya, sampai kemudian beliau bisa seperti sekarang ini dengan membuka kafe Seruni Cafe yang saya kira omsetnya cukup besar. Bahkan sudah beberapa media cetak maupun TV ini sudah melirik ke beliau. Silakan Bung Iwan. Ya mulai dari ini dulu, kehidupan keluarga, kehidupan ini profil diri dulu, baru kita coba mengulas sedikit tentang kegalauan Bung Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi saya kok unik sekali dengarnya Bang Bingbung gitu ya. Bang Bingbung dulu kan sering kita dengar ya. Bang Bingbung yuk kita nabung. Nah, kayak slogan waktu kita dulu waktu di perbankan lah. Ini kan kita untuk anak muda, anak muda ya, Bang Bingbung. Saya panggilnya Bang Bing apa Bung nih? Boleh Bang. Oke Bang. Boleh Bung. Oke. Mungkin itu juga dulu istilah yang sering kita pakai. Kan Bang Bingbung yuk kita nabung gitu kan. Nah, ke bank dulu kita nabung. Jadi memang perkenalan dulu ya, perkenalan. Iya. Perkenalan dulu. Nama yang ringan-ringan lah. Yang ringan-ringan ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iwan ini. Ya, nama alhamdulillah diberi oleh orang tua itu cukup unik lah namanya. Irawan Sakti. Itu juga banyak dibicarakan. Oh, sakti ya, punya ilmu kanuragan. Kanuragan, kesaktian Dan, atau ya. kalau Wiro Sableng itu punya jurus-jurus. Wiro Sableng. Ada kunyuk. Iya. Ya, mungkin itu juga ya.
Tapi saya udah bertanya sama orang tua saya, apa maksudnya sakti itu ya? Maksudnya nanti harapan doa orang tua supaya dengan kesaktiannya bisa menghadapi dunia yang gempuran-gempuran dunia yang begitu kejam. Dengan kesaktiannya bisa menghadapi. Alhamdulillah, yang namanya doa orang tua ya insya Allah. Jadi itu nama. Kemudian alhamdulillah sudah beristri, dikaruniai 2 orang putra dan putri, alhamdulillah. Itu untuk rumah tangga. Orang tua sehari-hari aktivitas Kalau orang tua saat ini Masih pensiun, hidup ya? sudah pensiun ya, alhamdulillah masih sehat walafiat. Keduanya saat ini mereka menjalani masa pensiunnya, ya masa pensiun yang berbahagia insya Allah dengan 4 orang cucu dari adik saya juga. Ya, aktivitas sehari-hari sekarang seperti impian banyak pensiunan lah, ya untuk mengisi masa tuanya dengan aktivitas berkebun, aktivitas sosial dan mungkin lebih bahagia bersama anak dan cucunya. Alhamdulillah ini ya, mereka banyak ibadah dalam juga kondisi ya sehat walafiat. Itu kalau dari sisi keluarga. Kemudian apalagi nih Bang, kalau untuk keluarganya? latar belakang pendidikan. Latar pendidikan saya ya. Iya. Terakhir itu saya menyelesaikan S1 di jurusan administrasi bisnis di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Berarti memang passionnya bisnis ya. Iya, akhirnya ya. akhirnya begitu passionnya. Padahal waktu itu sebenarnya inilah memang jalan Tuhan ya, jalan Allah itu memang sudah kita masing-masing sudah punya takdirnya, hanya memang kita harus menjalani banyak jalan untuk ke situ. Awal passionnya memang ke seni Bang, seni. Waktu Jadi di Jogja, jadi ya waktu ke Jogja, betul. Waktu Jogja itu yang saya kenal itu cuman ISI, Institut Seni Indonesia. Jadi emang dari SMA itu udah impiannya ke situ, ke ISI. Hanya pada waktu itu mungkin pemahaman orang tua yang belum melihat kondisi zaman ini ya, nanti mau berkarya di seni itu seperti apa gitu kan, kayak nggak menjanjikan posisi di seni. Jadi memang harus dipaksa untuk masuk ke jurusan yang umum. Ya alhamdulillah waktu itu memang kita salah satu yang agak menarik waktu itu ya di bisnis ini gitu, administrasi bisnis ini. Ya alhamdulillah sekarang terjawab kenapa saya harus masuk ke administrasi bisnis itu. Ya, administrasi bisnis. selesai kuliah kemudian. Selesai kuliah, saya orangnya pemimpi nih Bang. Nah, itu awalnya dulu ya, saya orang pemimpi. Ya, mimpi kalau waktu kuliah itu karena sering nonton sinetron ya. Sering nonton sinetron waktu itu saya ingat itu yang sinetron yang tidak ada ujungnya itu ada Tersanjung kayak gitu. Ya, Tersanjung. Saya ingat Tersanjung 1 sampai 1000 mungkin kayak itu. Itu Ari Wibowo. Ari Wibowo. Nah, jadi di sana memang mencerminkan seorang eksekutif muda yang pergi ke kantor pakai dasi, keren. Oh iya. Dengan gitu ya, dengan tema itu Indonesia. Jadi pergi ke kantor dengan penampilan yang eksekutif lah ya, kemudian bekerja di perusahaan yang bonafit, ruangan ber-AC, kemudian itu mimpi. Itu mimpi Bang. Cuman Eksekutif muda lah. eksekutif muda ya. Jadi saya lulus kuliah ini saya pengen saya bisa diterima di sebuah BUMN yang bonafit dengan itu yang pasti stylish ya, harus stylish. Impian mungkin kebanyakan orang mungkin bermimpi seperti itu. Apalagi yang sering nonton sinetron. Pergi ke kantor pakai mobil, kemudian diiringi oleh doa istri gitu kan. Pulang disambut anak-anak, habis itu diajak jalan-jalan ke hotel, berenang gitu. Semua sudah tersistem, tertata. Ya, tertata itu. Sudah teratur Oke. gitu ya. Dan saya ingat waktu itu dosen ketika saya wisuda, dosen saya membisiki saya itu dulu, selamat datang di dunia nyata tuh Bang. Saya berpikir apa ini dunia nyata? Karena setelah kuliah saya mencoba masukkan lamaran di beberapa perbankan, mungkin kalau saya ingat itu 5 bank kalau nggak salah waktu saya masukkan. Dan kelima-limanya itu alhamdulillah nggak ada yang manggil saya Bang. Nggak ada yang manggil waktu itu 5-limanya. Ya, akhirnya coba untuk ke ASN, nggak keterima juga gitu kan, nggak keterima juga. Nah, akhirnya yang peluang yang waktu itu yang manggil ya cuman di LSM, saya ingat waktu itu. Kerja LSM dulu. Ya, kerja LSM dulu di P2KP, saya ingat ya. Nah, di P2KP. Jadi di LSM itulah digembleng dulu Bang.
digembleng bagaimana kita harus menghadapi masyarakat. Nggak pernah ada pengalaman harus berbicara dengan masyarakat, audiens yang begitu banyaknya. Tapi di situ karena masuk di LSM itu, kemudian kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan pada waktu itu kita tuh bergerak di penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Jadi bagaimana merubah mindset masyarakat dari mindset pengemis menjadi mindset kaya gitu kan. Itu dengan lembaga apa dulu? P2KP. Oh, P2KP. Ya, P2KP. P2KP. Saya ingat waktu itu. Nah, sekarang kemudian berkembang menjadi dalam perjalanannya berkembang menjadi PNPM perkotaan. Nah, dan sekarang kalau nggak salah itu menjadi Kotaku ya. Alhamdulillah masih ada teman-teman saya juga di situ. Jadi itu awalnya Bang. Jadi impian itu akhirnya terkubur. Yang semula memang harus impiannya di kantor yang mewah, tapi realitanya saya harus keluar dari satu dusun ke dusun yang lain, sampai kita harus masuk ke hutan gitu kan, untuk mencari masyarakat miskin yang harus kita bantuan. Tapi kita melihat hikmahnya di sana bahwa saya lebih banyak bersyukur karena ternyata ketika saya mengeluh lebih banyak orang yang lebih susah dibandingkan saya pada waktu itu. Jadi saya nikmati perjalanan itu sampai 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya. P2KP itu sekarang jumlah Jadi Kotaku sekarang. Enggak, maksud saya itu program atau lembaga, nama lembaga? Iya, itu P2KP. Siapa dulu pimpinan ini program? Almarhum waktu itu ya, Pak Ali Hanafiah kalau saya ingat ya. Pak Ali Hanafiah waktu itu beliau di mana nih? Ai Anyar ya. Yang saya ingat. Yang LPS. Ini. LPSDM. Ya, LP2SDM. Ya, LPDM ya. Saya ingat itu lembaganya. Oke. Yang sekarang dipimpin sama Mbak Ririn. Oke, betul. Nah, itu awal Bang, saya bisa berinteraksi dengan masyarakat, melatih bagaimana kita bisa berkomunikasi. Dan kemudian waktu itu saya ingat adik saya duluan yang mendaftar di perbankan. Di perbankan begitu lulus, adik saya mendaftar. Dan sama juga 5 bank yang dia masuki lamaran. Ternyata nggak lulus. 5-5-nya manggil Bang. Oh. 5-5-nya manggil. 5-5-nya manggil. Ini terbalik. Iya terbalik. Mungkin faktor amal ibadah mungkin ya. Mungkin faktor amal ibadah 5-5-nya manggil dan akhirnya yang dipilih waktu itu yang di Bank Mandiri ya. Dia pilih di situ. Jadi ya saya bilang ya udah mungkin memang jalannya. Itu berjalan Bang sampai saya akhirnya kemudian kita waktu itu ingat ada salah satu pimpinan Bank Mandiri ya waktu itu yang memang awalnya waktu itu karena kita sering komunikasi ya melalui perantara adik saya waktu itu memang diperkenalkan ya bertemu, kita banyak berbicara lah masalah program kita di masyarakat. Akhirnya mungkin dikorelasikan wah kayaknya ini komunikasinya bagus nih kalau misalnya ini dijadikan untuk sales marketing gitu mungkin kalau di perbankan. Nah ini mulai dari situ Bang penawarannya untuk kemudian bisa bergabung dengan perbankan. Dan saya pikir beberapa kali ada penawaran itu sebenarnya mungkin boleh juga nih. Nah itu awalnya kita bisa masuk. Sukses juga menjadi karyawan. Alhamdulillah. Terangkat menjadi pejabat. Alhamdulillah bisa diakui lah kinerja kita di perbankan pada waktu itu. Dan saya berpikir kita melihat hikmahnya. Ternyata memang semua itu sudah ada takdirnya masing-masing. Dan semua itu sudah diatur nih. Kita ambil hikmahnya di situ, kita atur. Dan Allah mungkin memberikan kita sesuai dengan kebutuhan. Ketika pada waktu itu ngebet banget pengen jadi Bang, nggak bisa juga. Karena memang belum waktunya. Tapi ketika sudah nggak ada, ketika itu keinginan itu tidak ada, tapi memang sudah waktunya ya jadi gitu. Mengalir saja berarti. Ya mengalir saja jadi. Dan saya memang tipe yang memang serius untuk menjalani satu pekerjaan gitu. Makanya mungkin itu juga yang menjadi modal besar akhirnya Seiko ini bisa sampai dengan saat ini. Fokus. Sebelum kita ke Seiko ini, itu berapa tahun menjadi manajer di bank? Nggak lama sih Bang sebenarnya, nggak lama di posisi itu. Di Mataram. Ya, di Mataram itu kita akhirnya diakui juga kinerja kita kan Bang. Itu berapa juta waktu itu gajinya? Lumayan lah Bang ya. Lumayan lah. Jadi di posisi itu
Nah di situ dah bang, di situ ujiannya di sana, ujiannya Dasar atau 20, di atas 20? di bawah lah, di bawah ya. Tapi kalau bonus bisa di atas 20 bang, Bisa di atas 20. di atas 20 ya sama bonus. Keren. Manajer Ya masih muda, manajer, alhamdulillah. pendapatan besar, tapi kalau memilih resign. Oke. Nah disitulah mungkin ya, ini kegalauan. Tadi kan judulnya Pemuda Galau. Pemuda galau. Ya, Justru Pemuda itulah Galau. Kenapa kemudian saya datang ke Seiko ini? Karena galaunya. Nah, karena ini kalau tidak ada kegalauan, tidak mungkin Ya. seorang manajer bank ini resign. Kecuali kalau dia berbuat salah. Galau, ya. Nah, kan gitu. Nah, tapi ini nggak ada apa-apa, tidak berbuat salah, malah sedang di puncak karirnya, sedang prestasi. Kenapa tidak mengejar karir yang lebih tinggi? Tapi kok milih resign dari bank? Nah, kan gitu. Jadi Pertanyaan saya kemudian pasti ini ada masalah, ini ada Ya. kegalauan berarti di dalam Ya, dirinya ya, sehingga ada. dia keluar. Nah, Oke, galau jelas. Saya orangnya juga cepat galau ya bang ya sebenarnya. Tapi pertama dulu juga yang dulu pernah coba merintis awal-awal bisnis bang. Bisnis kalau nggak salah waktu itu saya buat kayak konsep minimarket gitu. Belum ada Alfamart sih, belum ada Alfamart. Cuman kita buat yang agak waktu bukanya agak lama dan lengkap. Ada namanya Circle K kalau nggak salah dulu sebelum ada Alfamart, itu saya buat di sini. Cuman waktu itu galau karena kok interaksi sosial saya terbatas. Saya harus banyak berinteraksi gitu. jadi kan kalau kita buka toko itu diam gitu kan? Diam gitu. Harus ada pekerjaan yang mobilitasnya banyak gitu ya, tinggi mobilitasnya. Di P2KP juga akhirnya kegalauan saya terjawab. Misalnya bisa kita dengan berinteraksi dan bisa merubah mindset, kemudian masyarakat itu mau mengikuti kita. Itu ada satu nilai tertentu ya mungkin yang bisa kita rasakan bang. Sebuah kebanggaan, Prestasi ya, prestasi. ya. Kita bisa melakukan sesuatu perubahan, Betul, baik betul. dari cara berpikir maupun perubahan dari desa yang kita dampingi. Ya 5 tahun nggak sebentar tuh bang, itu nggak sebentar. Saya pernah mendampingi satu kampung hanya terdiri dari 13 kakak 13 kali. untuk mengajak mereka jangan beol di pantai saja. Itu susah. bukan waktu 2 tahun. Masya Allah. Ya memang merubah mindset itu tidak mudah dan butuh waktu yang sangat panjang. Jadi salah satu kegalauannya pertama kita harus pisah dengan keluarga. Padahal bagi saya keluarga itu bagi saya segala-galanya. Walaupun memang pekerjaan ini adalah ibadah untuk mereka juga akhirnya. Itu jadi saya pengen, apalagi waktu itu ada jadi anak-anak masih kecil dan saya meyakini di situ ada golden age, umur keemasan yang untuk anak-anak itu yang itu terbatas waktunya bang, terbatas waktunya. Ya untuk kita sebagai orang tua itu untuk berinteraksi dan itu untuk beberapa tahun itu harus terpisah karena kita di Mataram bolak-balik, alhamdulillah nggak terlalu jauh sih Mataram, tapi itu pun udah ada jarak. Itu kegalauan pertama. Kemudian yang kedua banyak hal yang mungkin kita ingin, ide-ide kita mungkin terbatas dengan beberapa aturan-aturan di. Karena sudah ada juknis. Iya, padahal kita ingin. Itu terbatas karena aturan. Betul, kita ingin berbuat banyak untuk masyarakat misalnya. Oh harusnya ini kita bisa kita padahal turun ke masyarakat, menyerap. Oh harusnya Pak kita ada fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C, harusnya begini. Dan itu pun tidak bisa kita lakukan karena kita harus menjalankan SOP. Ya, saya ingin apa yang kita bisa lakukan untuk ke masyarakat gitu ya. Kedua, kemudian ketiga kegalauan yang paling utama ketika saya mendatangi nasabah, terutama ini kan nasabah-nasabah kita ini udah skala prioritas nih, udah pengusaha-pengusaha, di mana saya di situ tuh dilihat mungkin dari sisi profesi kita dianggap ya, tapi padahal waktu itu kita nih agak galau nih, orang yang kita datangi ini sangat menghormati kita, menghargai kita dan melulukan kita, padahal kita ini secara sisi finansial jauh sekali dengan mereka gitu ya. Kita hanya mengandalkan seragam saja, dompet kosong gitu. Karena memang bonus banyak. Hanya lifestyle-nya juga semakin banyak bonus, semakin tinggi lifestyle. Bagaimana kemudian kita harus mengentertain nasabah, kemudian lifestyle-nya juga ya. Syukur-syukur alhamdulillah sampai dengan detik ini yang saya yakini ini karena doa istri dan orang tua yang kemudian bisa
akhirnya kita bisa selamat dari pergaulan-pergaulan yang lifestyle yang tingkat tinggi itu ya. Ya alhamdulillah. Cenderung eksklusif. Ya, tapi alhamdulillah itu sudah kita jalani semua, dan memang waktu itu saya merasa itu passion kita waktu itu. Itu kegalauannya. Kemudian ada beberapa hal yang ada kegalauan terakhir itu bonus banyak tapi tidak berbekas. Uang banyak tapi tidak ada sisa. Dan pada waktu itu sebenarnya saya berpikir sudah hampir pada taraf sombong ya Bang ya. Waktu itu saya berpikir udah taraf sombong karena dengan bonus yang tidak seberapa adanya itu, tapi kita sudah menganggap apa sih yang tidak bisa saya kredit waktu itu. Jadi bukan beli nih, kredit ya, karena hampir artinya bonus, pendapatan itu dengan artinya kalau gaji belasan kemudian dengan bonus bisa di atas 20 juta terus bisa beli kredit Fortuner kan? Ya bisa, tapi kan kita bisa lebih banyak. Ya, jadi setiap dan kemudian itu terasa ketika resign itu yang tersisa prestasinya hanya kredit yang menumpuk. Iya. Ya, jadi Itu kredit yang berapa tahun jadinya di bank? Ya. 7 tahun kurang lebih, 7 tahun. Dengan begitu cepat begitu, karirnya alhamdulillah, meningkat alhamdulillah. jadi manajer. Alhamdulillah. Di BUMN loh. Di BUMN ya. Alhamdulillah. Bukan lembaga-lembaga koperasi atau Iya. lembaga Itu kegalauannya di kita. tingkat BUMD, tapi ini lembaga BUMN. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa. Dalam waktu tidak terlalu lama. 7 tahun menjadi manajer. Dan memang harus cepat Bang, karena usia Bang saya kan. Kita kan waktu udah masuk itu sudah 28 ya waktu itu ya. Sudah 28-an. Nah, udah cukup agak inilah untuk tua lah untuk jadi pegawai. 35 tahun Kita, ya. ya 35 ya. Sekarang udah 5 tahun merintis. Jadi tahun berapa itu? 2016. Itu yang ini kegalauannya di situ. Kemudian dan ada memang beberapa ujian kita waktu di pekerjaan lah ya, yang kemudian memang salah satu caranya itu memang untuk bisa ini harus survive itu harus resign dari pekerjaan itu. Ya memang waktu itu secara tidak langsung setiap hari Jumat saya didaulat untuk mengisi tausiah di kantor, karena memang kita sering banyak karena sudah kan harus diberikan motivasi. ya, dan waktu itu mencari yang siapa nih yang mungkin karena biar gini-gini saya juga ada basic mondok juga Bang. Ya kita juga pernah mondok, saya alumni. Ya betul ya, itu lupa ya. Ya salah satu yang jadi kebanggaan saya adalah saya pernah mengenyam mondok ya di Pondok Nurul Hakim Kediri. Ya alhamdulillah itu mungkin yang membekas. Bahasa Arab bro. Insya Allah ya. Kalau backgroundnya Nurul Hakim itu pasti fasih. Insya Allah kalau yang itu. Ya. Ciri khasnya ya, alhamdulillah. Jadi kita juga waktu itu walaupun memang cuma 3 tahun Bang ya, tapi alhamdulillah itu jadi saya merasa itu fondasi yang sangat kuat lah untuk menghadapi gempuran pergaulan dunia bebas itu Bang. Itu yang mungkin salah satu kebanggaannya, sehingga mungkin itu juga dilihat oleh manajer-manajer kita waktu itu, sehingga sering kita didaulat untuk mengisi tausiah ya. Dan mungkin di situ juga mungkin Allah memberikan jalan ya. Jalannya memang nggak enak Bang, memang harus resign waktu itu. Memang satu-satunya solusi memang waktu itu harus resign, karena merasa sudah seketika itu memang passionnya sudah Bukan karena tuntutan kejar target, misalnya ditargetkan oleh pusat misalnya. Oke. Karena biasa kan perbankan ini harus kamu targetkan ini ya kan, berapa miliar misalnya dalam 1 bulan Jadi ini belum pernah saya sampaikan sih di mana-mana ya Bang ya. Ini mungkin cuman di Bang Bingbung ini apa? Pemuda galau. Jadi memang ada satu kejadian memang di situ Bang ya, di puncak prestasi kita mungkin di marketing itu memang ada satu hal yang ya memang itu memang kuasa Allah ya Bang ya, yang mungkin memang itu sudah jalannya. Jadi
target yang sudah kita rintis sekian lama itu dalam sekejap itu langsung down. Dan tidak main-main kalau misalnya kita di finansial itu, kita harus berhadapan dengan nasabah-nasabah yang kemudian menuntut Untuk pengembalian dananya itu kembali. Ya, pengembalian itu dananya kembali. Kebetulan kan waktu itu di 3 tahun terakhir saya memegang untuk manajer marketingnya untuk di insurance, untuk di bagian insurance-nya. Dan memang di situ ada aturan dari sekian persen dari dana yang dimasukkan oleh nasabah untuk investasi itu dialokasikan ke insurance, Bang. Yang memang itu harus kita bahasakan sebaik mungkin supaya nasabah kita nggak galau dengan pengembalian dananya. Tapi kemudian semua itu kan tidak berjalan sesuai dengan ya itu memang sudah jalannya seperti itu. Tidak berjalan sesuai dengan, dan bukan satu, Bang, bukan 1 2. Sekian banyak nasabah saya yang nilainya yang cukup fantastis. atas miliaran lah ya. Itu saya bisa bilang dalam 1 bulan itu berjamaah itu semua Menarik duit. menarik dananya. Dan itu ya akhir dari semuanya, Bang. Jadi untuk membangun itu lagi nggak mudah, nggak gampang. Apalagi ini kaitannya memang harus bisa dibilang memang bisa jadi itu bisa ke jalur hukum gitu loh. Tetapi memang karena kita sudah menjalankan sesuai SOP, jadi memang itu sudah ada ranah penyelesaiannya. Tapi memang itu puncak dari semuanya itu, Bang. Dari puncak, jadi puncak. Justru di dengan sistem yang ada, tetapi pada akhirnya kita yang akan mengalami. Betul. Dan itu sudah kita coba jalani lagi untuk recovery-nya selama 1 tahun, Bang. Itu susah sekali. Satu-satunya option adalah resign. Dan memilih resign dengan ya resiko usaha dari nol waktu itu. Jadi kita sudah konsultasikan dengan keluarga dan kita melihat waktu itu memang ada saving, ada dana, ada saving yang kita sengaja akan alokasikan nanti mungkin untuk pasca resign. Jadi keluarga sudah setuju. Dalam perjalanannya sebelum surat resign itu ditandatangani, ini dana tabungan ini saya coba untuk putar dulu, Bang. Saya percayakan itu dana itu di teman yang juga dulu awalnya memang nasabah, berawal dari nasabah. Kita coba percayakan titip dananya karena khawatir karena kesibukan kita dan kegalauan kita pada waktu itu dalam proses resign itu, mungkin kita nggak mampu untuk menyelesaikan dana itu. Akhirnya kita coba titipkan dan memang qadarullah-nya di sana. Takdir Allahnya, dana yang saya titipkan ke teman itu dalam 1 malam itu raib. Yang semula dana itu ada untuk memodali pasca resign, ternyata habis juga. Habis dalam 1 malam. Itu berapa nilainya? Lumayan, Bang, ya. Untuk sekedar bikin 1 coffee shop lumayan bisa lah. Waktu itu coffee shop ya kecil ya, waktu itu ya lumayan. Yang rencananya begitu. Dan itu raib. Itulah awalnya kenapa Seiko Kopi itu berada di garasi rumah. Tetapi kan itu yang luar biasa. Jadi garasi mobil ditata, dimak dengan suara. Iya. Dan nyaman sekali. Nyaman, alhamdulillah. Nah, itu kalau saya bilang itu memang lebih dari luar biasa, Bang. Tapi itu keajaiban. Itu keajaiban bagi saya. Karena dana yang udah tidak ada dana, harus bagaimana lagi, Bang? Untuk nyewa ruko aja udah nggak mampu. Tetapi kenapa memilih kopi shop? Oke. Tidak kembali bikin minimarket atau jualan? Oke. Atau kita ini dulu ya. Kenapa kopi shop? Iya. Saya ingat pertemuan saya dengan Bung Irwan ini dulu ya di lokasi gempa. Beliau sangat aktif menjadi relawan, bahkan ikut juga dulu berangkat ke Palu menjadi relawan gempa tsunami yang ada di Palu. Kita berapa hari waktu itu ya di Palu? 2 minggu.
1 minggu Oh, lah. 1 minggu ya? 1 minggu yang yang Oh ya, 1 minggu. itu sama Cahong waktu itu. 1 minggu yang penuh drama. 3 hari setelah gempa di Palu kita berangkat. Di saat Ya, orang luar lain nggak biasa. berani berangkat ya kita Luar berani biasa. berangkat. Nah di jiwa sosialnya beliau ini yang luar biasa. Ngomong-ngomong tentang riba, bagaimana pandangan? Mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor kenapa Terjawab, akhirnya terjawab karena waktu itu kan galaunya aja waktu di situ, galaunya waktu di nggak tahu itu waktu itu karena apa yang menyebabkan nih, kemudian terjawab akhirnya. Jadi setelah kita resign dan kemudian ujian bertubi-tubi, ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah nothing lah ya, udah nothing, benar-benar kalau orang bilang Pertamina banget lah, mulai dari nol katanya. Jadi itu kemudian Allah itu pertemukan kita dengan orang-orang hebat waktu itu, Bang, yang kemudian mereka sampaikan, saya ingat ada yang memberikan saya satu buklet isinya tentang 13 fakta riba. Itu awalnya 13 fakta riba, dan kemudian itu menjadi motivasi yang awalnya itu waktu awal-awal karena masih galau nih, apa nih maksud Tuhan nih, kenapa Allah kasih ujian sebegini beratnya, dari yang tadinya udah di atas kemudian tiba-tiba harus pakai celemek lah bahasanya waktu itu, Bang ya, pakai celemek melayani orang, jualan kopi yang kemudian orang bilang, semua orang bilang ngenes banget gitu, prihatin, wih kemarin udah posisinya bagus, sekarang mulai jual kopi, prihatin gitu ya. Tapi Allah akhirnya kasih petunjuk ya, Bang ya, ada yang memberikan, itu ada buklet isinya 13 fakta riba, dan saya waktu itu saya ingat itu di Sabtu hari, saya ingat waktu itu Sabtu hari saya browsing di YouTube, dan akhirnya walaupun saya pernah mengenyam mondok, tapi kan tidak semua pembahasan yang kita bahas di sana tentang detail ya, termasuk tentang riba ya kita nggak tahu ya, bahasa kita tentang riba itu adalah rentenir itu aja, Bang. Ternyata setelah kita coba lebih jauh mendalami tentang riba, ya segala salah satu definisi riba adalah segala aktivitas transaksi utang piutang yang ada manfaat daripadanya itu gitu. Anggaplah utang 1 juta ya, utang 1 juta kemudian kembalinya 1.100.000, nah 100-nya itu ribanya gitu, ribanya. Jadi dan Allah janjikan di situ orang-orang yang pelaku riba itu ya nanti akan ditantang perang oleh Allah nanti kalau di yaumil akhir. dosanya itu sama. Nah, itu bahasanya itu ya, bahasanya banyak sekali itu penjabarannya di surat Al-Baqarah di ayat-ayat akhir itu banyak sekali dijelaskan. Yang paling kemudian memberikan saya keyakinan dan di situ menjadi titik balik mungkin ya, Bang ya, dari awalnya mungkin galau harus ini apa maksudnya Allah nih, di ayat Al-Baqarah yang kalau nggak salah yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jadi Allah itu akan memusnahkan, kalau nggak salah itu artinya kurang lebih Allah akan memusnahkan segala sesuatu baik itu perniagaan atau modal usaha kita yang kita peroleh dari riba akan dimusnahkan, akan dihanguskan, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Nah itu, jadi saya bersyukur malah waktu itu modal yang udah kita coba saving selama saya bekerja di perbankan hilang. Jadi memang benar-benar bersih. Jadi saya yakini mulai dari nol kembali ya. Alhamdulillah sampai kemudian bisa eksis sampai dengan saat ini. Saya meyakini satu, bahwa ini semua karena ridho Allah, kita bisa sampai dengan detik ini, bisa bertahan. Dan akhirnya saya mengambil satu kesimpulan, Bang, bahwa usaha yang baik itu bukan hanya ditentukan oleh konsep yang bagus, modal yang besar, tetapi yang lebih penting adalah sumber modal yang bersih. Nah, itu kata kuncinya. Itu sumber modal yang berkah gitu. Karena kita mencari usaha yang berkah. Yang kita cari adalah keberkahan. Dan kalau kata guru saya, yang namanya berkah itu katanya maknanya itu nambah. Jadi nambah tenang, nambah bahagia, nambah waktu kita untuk ibadah. Jadi nggak ada yang kurang. Nambah harmonis rumah tangga. Banyak orang yang mungkin punya uang miliaran, tapi kemudian sakit-sakitan, Bang. Nauzubillah min dzalik. Atau rumah tangganya nggak bahagia.
Jadi di luar rumah tangganya dia pejabat yang sukses, pengusaha yang sukses, dia punya karirnya bagus, Tapi anaknya nama terus. terpandang, tapi ketika di rumah dia nothing, Bang. Jadi akhirnya harus mencari kebahagiaan di luar. Nah, kalau keberkahan itu kan begitu, sedikit tapi kemudian itu buat nambah harmonis, nambah tenang, nggak mikir banyak-banyak, Bang. Dan salah satu yang saya syukuri adalah ketika pandemi, itu ketika semua orang mungkin pengusaha agak pusing memikirkan bagaimana harus mengembalikan utang untuk usahanya. Alhamdulillah ya waktu itu kita bisa tutup dengan tenang waktu karena mau usaha kan nggak bisa waktu itu. Ya salah satu ketenangannya adalah ya kita nggak mikirin untuk dihadapi gitu ya. hadapi dan tidak ada bank yang nagih untuk modal. Yang paling terpenting itu adalah bagaimana memperoleh keberkahan itu Keberkahan. dengan sumber yang jelas. Ini sumber yang bersih lah, sumber modal yang bersih. Modal Gitu. yang bersih, karena salah seorang ulama mengatakan berkah itu ziyadatul khair Ya. mesti melalui. Nah itu yang terpenting. Nah, masya Allah luar biasa. Dan Ya. selalu dilipat gandakan Dilipat gandakan. bagi orang yang mengalami keberkahan. Betul, Bang. Dan ini juga mungkin catatan ya, Bang ya, karena di era sekarang ini kan adik-adik kita mungkin lebih fokus pada sesuatu yang instan. Jadi untuk mengikuti proses itu agak kurang sabar nih, untuk mengikuti proses. Sehingga ketika kita berbicara masalah bisnis, maka yang pertama kali terbersit itu adalah modal. Modal serta untung. Modal dulu nih, Modal dulu. sumber modalnya dari mana? Ya, dan pasti yang pertama kali itu kalau nggak punya cukup modal harus kredit. Nah, jadi itu udah mindsetnya. Apalagi sekarang ini dengan canggihnya di era digital sekarang, jadi Orang bisa kredit orang online. gampang sekali kredit online. Bahkan sekarang bisa apa itu namanya itu pay later lah atau apa, beli dulu bayar belakangan. Kemudian kartu kredit yang mudah untuk pencairannya, kemudian kredit motor lebih gampang sekarang. KPR juga tanpa aguna, tanpa muka. dipermudah sekarang. Nah ini yang kemudian ingin kita ingin kita coba edukasi ke teman-teman. Jadi merubah mindset kita dari semula harus modal dulu. Nah, sekarang kembali kita punya konsepnya dulu. Mestinya konsep dulu disediakan. Konsep dulu yang kita bisa bangun, konsepnya dulu, kemudian kalau masalah sumber modal itu banyak yang bisa kita jadikan alternatif selain kita harus pinjam ke modal. Salah satunya memang kalau konsep usaha kita bagus, Bang, saya yakin juga banyak orang yang ada yang juga bingung, juga harus mereka punya modal tapi mereka nggak punya konsep. Iya, nggak punya konsep. Nah ini yang bisa, ya ini yang bisa mungkin nanti kita bisa. Oke, closing statement. Iya, bisnis itu tetap harus dibangun dengan tujuannya harus mencari keberkahan, ridho Allah. Dan kita, saya mengutip itu ayat ya Bang ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau di hadis itu ya, nah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang saya pegang, Bang. Bahwa kita di dunia ini cuma sebentar. Jadi dunia ini adalah sawah ladangnya untuk akhirat ya Bang ya. Kita bercocok tanam di sini dan kita akan. Jadi selain bisnis ini mungkin kita akan jadikan wasilah, jalan saja untuk kemudian kita bisa menjadi sawah ladang kita yang kemudian kita menjemput keberkahan dan menjadi modal kita kelak di yaumul akhir. Itu saja sih Bang mungkin yang kita ingin sampaikan ke teman-teman, bahwa apapun yang aktivitas yang kita lakukan sekarang, niatkan itu untuk menjadi manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Ya baik teman-teman, Bang Bingbong, demikianlah perjumpaan kita dengan
pemuda galau Bung Irwan Sakti. Jadi jangan Anda salah persepsi tentang kegalauan Bung Irwan ini. Jadi kegalauan Bung Irwan ini karena beliau tidak memiliki manfaat yang besar bagi orang lain, makanya kemudian beliau galau dan membuat coffee shop sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetaplah selalu menonton channel Yayasan Insan Cita Selaparan, terutama potret pemuda galau, dan mudah-mudahan Anda bisa terinspirasi dan mengambil manfaat dari dialog yang telah kita laksanakan dengan Bung Irwan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.